Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua kembali lagi di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bahas si Brookman. Apa? Kita mau ke dealer ya. Yang pertama ini apa? Plat sementara sudah akan nggak dipakai karena STNK, BPKB dan platnya sudah jadi. Berarti selama berapa? 2 bulan ya? 2 bulan. Yang kedua, klaim garansi yang kemarin saya bilang ini ya. Nih, ini masih agak bocor ya. Ini kemarin kan dikencangin. Nah, tapi masih agak bocor. Cuman sudah berkurang sih. Cuman dari pihak Suzuki memang ada recall untuk penggantian ini ya. Berarti lagi-lagi ini bentuk tanggung jawab Suzuki terhadap konsumen. Ada yang salah, segera diperbaiki. Akan diganti dengan packing yang lebih tebal, tapi nggak tebal banget sih. Tapi saya yakin sudah itu sih, sudah sembuh nanti. Ini aja kemarin dikencangin udah lumayan, nggak separah yang kemarin. Masih ada tapi kelihatan ya. Oke, yang selanjutnya yaitu setel klep mesin. Yang kemarin saya bahas ya, ternyata di servis pertama kemarin belum di setel ya. Ini sekarang kilometernya belum lama sih dari servis pertama, baru 1800 ya. Nah, berarti paling baru berapa ya, sebulan dari servis pertama kemarin ya. Coba kita dengerin suara mesin. Kalau masih dingin masih halus. Oke, kita starter sekali towel. Nah, ini dalam kondisi mesin dingin, masih halus ya, halus ini ya. Ini suaranya masih halus. Oke, nanti di pertengahan jalan antara rumah dan dealer akan saya perlihatkan. Kalau mesin udah panas itu akan kasar mesinnya ya. Nah, ini nanti coba untuk disetel ya, entah itu karakternya mesinnya seperti itu atau bisa disetel. Kita coba dulu. Sekarang saja kita berangkat ke dealer. 8:30 bukanya ya, mungkin 20 menit sampai sana ya, kurang dikit. Lebih baik awal daripada terlambat. Cus. Oke, kita cek suaranya ya. Jadi kayak gini suaranya. Yang dari area lagi. Sudah jadi. Nah, ini plat nomornya ya, putih. Ini BPKB. Kemudian ini pajaknya murah kawan-kawan, 22535, 260.000 ya, berarti per tahunnya. Murah ya, hampir sama kayak Adres, cuman selisih berapa ribu gitu. Oke, sip. Kita tunggu packingnya udah ada nih. Nah, nanti kita lihat gimana prosesnya nggak bisa lihat sih, nanti kalau udah jadi ya kita prosesnya cuplikan aja dari luar. Oke, kita bisa lihat ini proses penyetelan klep, yaitu di bagian dek depan. Dek mana sih ya, bagian headnya itu dibuka itu sama masnya di setel klepnya ya. Ini dari sisi yang lain bisa dilihat itu baru penyetelan klep ya. Ini agak lama mungkin belum familiar ya, belum pernah buka ini, jadi agak lama. Jadi ini proses penyetelan klepnya ya. Oke, sambil nunggu saya lihat stok yang ada di sini ya. Di sini ada Next yang banyak sekali ya, karena yang laku di sini itu Next ya. Ada Next crossover, ada Next biasa, kemudian ada Firestone juga udah restock itu. Adres ini ada 3, yang satu sudah laku ya, yang warna merah hitam. Ini Next banyak banget. Kemudian itu GSX juga ada tahun berapa tadi, 2019 itu diskon 30-an juta. Kalau harga normalnya 36 juta. Nah, itu kalau yang minat boleh. Nah, ini ada Next lagi, banyak banget ya Next ya di sini. Yang laku memang Next di Jogja itu. Jadi stoknya banyak ke Next. Adres tinggal 2, playful warna Pak Pos dan putih ya, itu yang laku, yang merah hitam baru saja itu ya laku pas saya datang, sempat ngobrol sama bapaknya juga. Nah, tinggal ini Adres tahun 2023 ini ada diskon dikit. Nah, ini price listnya ya, mahal. Nah, ini sudah mulai penggantian packing. Bisa lihat teman-teman tuh, cover CVT nya sudah dibuka, kelihatan kampas gandanya, dan itu roda sudah dilepas tanpa melepas knalpot. Nah, itu jurus andalannya Brookman, bisa melepas
roda velg tanpa melepas knalpot. Itu hubnya masih ada tadi ya. Nah ini coba kita lihat lagi, itu sudah dibuka kalau ini ya, posisinya sudah terbuka. Ini apa, cover gearboxnya ini sudah terbuka, ini sudah diganti cover. Sempat lihat tadi covernya apa, cover packingnya sudah ditempelkan. Itu mekaniknya masih yang berkacamata. Nah itu proses perakitan kembali. Ya oke, sudah sampai rumah lagi jam sekian ya. Mesinnya masih panas ya. Ini tadi udah diganti ya, udah dilem juga itu kayaknya. Dari bekasnya ada lemnya ya. Nggak tahu, kayaknya lebih tebal dikit. Oke, yang jelas ini sudah. Nanti kita lihat beberapa minggu gimana, rembes lagi nggak, harusnya nggak. Kemudian oh ya, mesin, suara mesinnya ini ternyata dengan penyetingan klep menurut saya berhasil sih. Kita coba ya. Ini masih panas ya mesinnya, masih bunyi knalpotnya tuh, masih cerak-cerak ya. Kita starter seperti biasa. Maaf, standarnya belum. Bisa dengar ya, ini sudah jauh sekali berkurang. Oke ya, tadi pas saya ngerekam yang awal itu di jalanan rame ya, itu nyeteknya bisa tak-tak-taknya kedengar banget. Ini di tempat sepi di rumah saya. Ini menurut saya sudah oke, sudah kayak motor matic umumnya, seperti ini suaranya. Kalau tadi ya, saya matikan. Tadi sebelum di setting itu, setiap di lampu merah itu berhenti, suara cetek-ceteknya itu, ngelitiknya itu sampai ke dalam helm. Kalau tadi udah nggak kedengaran. Terus ini tadi setelah sepi, ini sepi ya di kampung, ini suaranya seperti itu. Ini menurut saya sudah berhasil. Untuk settingannya berapa saya nggak tanya, yang pasti sudah disetting, tadi ada videonya, dan juga sudah di ini apa, sudah di ganti packingnya. Untuk tarikan menurut saya nggak berubah jauh, biasa aja ya, masih sama seperti biasanya. Nyelip-nyelip juga masih oke. Jadi kayak gini suaranya. Saya dengar ya, ini sudah jauh sekali berkurang. Oke ya. Oke, sebelum diakhiri saya mau ganti plat dulu yang sudah hitam. Oke yuk. Sebelum dipasang seperti biasa, bisa lihat jelek ya. Ya kita rapi-rapin dikit pakai spidol. Nanti kalau udah rapi baru kita pasang. Ya oke, udah lumayan agak rapi. Sekarang tinggal pasang platnya ya. Sebenarnya tadi mau dipasang frameless ya, tapi males sekali ya ternyata. Harus bikin tatakannya, kemudian nanti harus dilem di double tip itu. Agak itu, kemarin punya saya yang lalu itu ada yang lepas ya double tipnya. Ya salah saya sih, di mobil nggak pernah lepas 5 tahun, cuman ya males, kepengen yang standar aja. Standarnya ini ada di buku petunjuk ya kawan-kawan. Ini depan, ini belakang. Ini sudah dikasih meteran kayak gini, tentu sudah dipaskan dengan posisi lampu, posisi windshield dan lainnya ya. Coba kita ikuti petunjuk yang ada ya, coba gimana jadinya. Oke ya, oke sudah terbolong dan ternyata lumayan beda ini ya, karena dealer kemarin pasangnya nggak pakai ukuran ya. Kalau yang ini agak ke bawah ya, jadi nanti agak ke atas ini, berarti logo Suzuki-nya nggak ketutupan, ini kan agak ketutupan. Dan ini besinya agak nggak kelihatan di sini kira-kira ya. Nah gitu kan cantik ya. Nah yang belakang yang agak aneh, yang belakang ini tinggi banget gini. Ya tapi memang sesuai dengan ini apa, lampu kucingnya ya. Nanti kira-kira juga di sini. Nah kira-kira di sini ya. Oke langsung saja kita pasang ya, nggak usah di video, tahu-tahu kepasang aja ya. Oke sudah terpasang ya, lumayan ya, jadi naik. Tadi kan di bawah banget, ini jadi nggak ketutupan logo Suzuki-nya, kemudian ininya nggak kelihatan plat belakangnya, tapi agak miring kayaknya ya. Ini kayaknya yang miring ininya. Yang miring bautnya apa ini ya, kayaknya platnya ya, nanti kita benerin lah. Yang depan oke, yang belakang kayak gini, jadi agak turun, jadi reflektornya lebih terlihat dengan jelas. Oke ya. Ya kira-kira begitu aja untuk vlog kali ini, dari ganti perpak, packing, kemudian setel klep dan pasang plat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Cia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.